Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang kasus yang selama ini masih diperbincangkan yang menjadi konflik di negara kita, yaitu negara Indonesia, yang terjadi pada kemarin, yaitu seorang prajurit TNI yang gugur akibat ditembak KKB. Nah, KKB ini kan kasus yang masih ada sampai sekarang dan masih belum ada pemecah dari masalah tersebut. Aksi brutal kelompok kriminal bersenjata atau yang disebut dengan KKB Papua kembali menyebabkan jatuhnya korban dari pihak aparat keamanan. TNI Praka Jamaluddin gugur akibat ditembak KKB di area PT Matra Tunggal Teknik atau yang disebut dengan PT MTT di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Jumat 9 Mei 2023. Pada tahun 2023 hingga Mei ini sudah 11 personil TNI Polri meninggal dunia akibat kebrutalan KKB di Papua. Gugurnya prajurit TNI Praka Jamaluddin disampaikan langsung Kependam 17 Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman. Benar, telah terjadi penembakan oleh gerombol KSD Impiman Numbuk Telenggen terhadap anggota TNI Praka Jamaluddin di Gome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, yang menyebabkan prajurit tersebut meninggal dunia, ungkap Kolonel Kaf Herman Taryaman kepada Tribun Papua.com saat dikonfirmasi. Jenazah Praka Jamaluddin dievakuasi menuju RSUD Ilaga dan selanjutnya akan dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika. Herman menambahkan, aparat keamanan berada di Ilaga tengah melaksanakan siaga 1 guna antisipasi serangan susulan dari kelompok KKB Papua. Mohon doanya, semoga keamanan di Ilaga bisa segera pulih dan prajurit yang gugur mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, ujarnya. Praka Jamaluddin adalah aparat ke-11 yang meninggal akibat diserang KKB hingga Mei 2023 ini. Tribun News mencatat, terhitung sejak Januari hingga Mei 2023, ada 10 prajurit lainnya bernasib sama dengan Praka Jamaluddin. Mereka gugur saat mengamankan warga yang sedang melaksanakan sholat tarawih. Bahkan 5 diantaranya meninggal dalam upaya penyelamatan pilot Susi Air Kapten Pils Merten yang masih diseranda KKB. Praka Jamaluddin meninggal saat KKB melakukan aksi penyerangan di area PT Matra Tunggal Teknik atau PT MTT di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat 19 Mei 2023. Jenazah Praka Jamaluddin dievakuasi menuju RSUD Ilaga dan selanjutnya akan dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika. Kependam 17 Cendrawasih
Kolonel Kafherman Tamyaman mengatakan pelaku penyerangan adalah KPB pimpinan Numbuk Legen. Menawarkan solusi yang pertama yaitu komunikasi dan musyawarah. Konflik yang berkepanjangan di Papua sebenarnya lebih kepada rasa ketidakadilan. Ada penilaian dari masyarakat Papua akan kesan adanya ketidakadilan dari pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini, wilayah Papua yang memiliki tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, bahkan mungkin terbesar di dunia, di mana hasilnya sangat besar, tetapi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua sangat sedikit. Sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ada tidak mencerminkan kesuksesan dari hasil tambang tersebut. Hal ini menjadi salah satu yang mengganjal bagi warga Papua. Mereka merasa provinsi Papua seolah-olah tidak seperti wilayah lain. Hal ini yang menyebabkan timbul konflik yang berkepanjangan di bumi Papua. Kondisi ini perlu diatasi dengan cara melakukan komunikasi yang lebih intens. Masyarakat harus dilakukan mulai dari atas hingga bawah, dan yang paling utama adalah bagaimana menghilangkan rasa ketidakadilan yang selama ini ada dihembuskan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Yang kedua adalah pendekatan mediasi humanistik. Salah satu aspek di dalam mediasi humanistik yang diterapkan di dalam penyelesaian konflik di Papua adalah dengan mengubah aktor yang terlibat dalam dialog. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus menekankan hasil yang ingin dicapai. Pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pembangunan di Papua, namun juga upaya pemulihan situasi di Papua. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek lain seperti kekerasan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa pendekatan mediasi humanistik ini harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan tidak keadilan di Papua. Mungkin itu yang dapat saya paparkan pada konflik yang saya ambil, yaitu tentang KKB. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.